Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembiayaan Sindikasi. Sebelum penyampaian materi, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu diri saya sendiri, Kurniawati. Yang kedua, Olivia Wardani Rahil. Yang ketiga, Wardatul Maksuro. Yang keempat, Naufal Al-Fauzan. Yang kelima, Anissa Istiqomah. Yang keenam, Lalu Ahmad Andika Ramdhani. Yang ketujuh, Azim Sulistia Husni Ahadi. Baiklah, untuk mengefisien waktu, langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri mengenai pengertian dari pembiayaan sindikasi syariah. Yang dimana pembiayaan sindikasi syariah merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu bank syariah maupun lembaga pembiayaan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada suatu perusahaan dengan ketentuan dan persyaratan yang sama, dengan menggunakan satu dokumen dan diadministrasikan oleh satu agen yang sama. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Wardani Rahil dengan NIM 1905020038 akan menjelaskan tentang unsur-unsur sindikasi. Unsur-unsur sindikasi dapat kita lihat dari definisi kredit sindikasi dan pembiayaan sindikasi. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Dilibatkan lebih dari satu fasilitas penyedia pembiayaan sindikasi. Yang kedua, pembiayaan sindikasi berdasarkan syarat dan ketentuan peserta sindikasi yang diwujudkan dengan adanya perjanjian sindikasi. Yang ketiga, pembiayaan sindikasi hanya satu dokumen yang dipegang oleh bank. Yang keempat, sindikasi diadministrasikan sebagai suatu agen bagi semua pihak bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Maksuro dengan NIM 1905020039. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ciri-ciri pembiayaan sindikasi. Yang pertama, ada lebih dari satu pemberi biaya. Yang kedua, jumlah peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi pembiayaan. Yang keempat, besarnya jumlah biaya. Jumlah dana biasanya sangat besar. Yang kelima, jangka waktu, pada umumnya menengah atau panjang. Yang keenam, bagi hasil. Dalam hal ini, bagi hasil yaitu keuntungan yang disesuaikan atau tetap. Pada umumnya, bunga atau keuntungan dan pembiayaan sindikasi bersifat penyesuaian yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, hanya ada satu tingkat bagi hasil untuk debitor. Yang kedelapan, masing-masing peserta bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini maksudnya adalah masing-masing peserta hanya bertanggung jawab untuk menyediakan bagian jumlah dana yang menjadi komitmennya. Yang kesembilan, memiliki satu agen bank yang sama. Yang ke-10, harus dilakukan disclosure atau publicity. Hal ini perlu dilakukan agar dapat diketahui umum sehingga publik dapat mengukur tingkat rasio dan penerima pembiayaan atau debitor. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Al-Fauzan, NIM 195020043 akan melanjutkan materi selanjutnya tentang fungsi pembiayaan sindikasi. Pembentukan sindikasi dalam pemberian pembiayaan memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah batas maksimum pemberian pembiayaan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 pada tanggal 20 Januari 2005, di mana hal ini terjadi apabila calon debitur membutuhkan dana yang sangat besar jumlahnya. Bagi bank umum syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 37 ayat 1 dan 2 mengenai BMPP, yaitu Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah yang tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah. Pembentukan sindikasi dalam rangka berbagi risiko dengan bank-bank lain, di mana pembiayaan akan dibiayai dirasakan oleh bank jumlah tersebut
telah melampaui obligor limit dari debitur itu. Yang dimaksud obligor limit adalah batas kesediaan suatu bank untuk menanamkan risiko kredit atau pembiayaan terhadap obligor atau debitur tertentu. Artinya, bank tersebut menganggap pemberian pembiayaan sebesar yang dimintakan oleh debitur telah melampaui kesediaannya untuk memikul risiko bagi debitur tersebut. Selain fungsi tersebut, juga ada fungsi lainnya, di mana baik kreditur maupun debitur memiliki kepentingan tersendiri. Bagi debitur, berfungsi untuk menjalin hubungan dengan debitur, khususnya debitur yang memiliki reputasi baik di dunia bisnis. Memungkinkan untuk memperoleh fee selain perolehan bagi hasil atas pembiayaan, meningkatkan reputasi bank peserta sindikasi di kalangan perbankan serta dunia usaha, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Istiqomah, NIM 1905020446. Baiklah, di sini saya akan membacakan bentuk pembiayaan sindikasi syariah. Yang pertama itu ada lead syndication, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Yang kedua ada club deal, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi di antara bank yang satu dengan bank lainnya itu tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Yang ketiga ada syndication, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peranan serta tugas para pihak dalam sindikasi. Dalam pembiayaan sindikasi pada masa pembentukan sindikasi sampai penyaluran dan debitur terdapat pembagian peran sehingga menimbulkan tugas berbeda pada setiap pemegang peran. Peran tersebut terbagi atas 4 bagian, yaitu arranger sebagai lead merger, sebagai agent, dan sebagai peserta. Pertama, debitur memberikan mandat kepada arranger dalam rangka pembentukan sindikasi, menunjuk arranger dan menyampaikan informasi memorandum. Yang kedua itu arranger. Arranger adalah bank yang mengatur segala sesuatunya dari mulai kredit di pembiayaan diproses, menawarkan keikutsertaan kepada bank lainnya, memonitor sampai dalam penandatanganan kredit pembiayaan sindikasi dan memonitor segala kredit pembiayaan sindikasi. Terus ada lead merger. Lead merger merupakan bank yang memimpin sindikasi, bisa juga menangkap sebagai arranger. Lead merger atau lead bank adalah salah satu bank di antara arranger. Bila arranger hanya terdiri atas satu bank, maka bank itulah yang menjadi lead merger. Lead merger bertugas menciptakan kerjasama di antara bank-bank yang diinginkan debitur untuk ikut dalam sindikasi kredit, di mana harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh debitur. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim Sulisti Husni Ahadi, NIM 1905021190. Saya akan melanjutkan materi yang G, akad-akad pembiayaan sindikasi. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah, jenis pembiayaan untuk modal kerja dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni yang pertama pembiayaan modal kerja mudharabah, yang kedua pembiayaan modal kerja istisna, yang ketiga pembiayaan modal kerja salam, yang keempat pembiayaan modal kerja murabahah. Pembiayaan yang kelima pembiayaan modal kerja ijarah. Sedangkan akad untuk pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pembiayaan investasi murabahah, yang kedua pembiayaan investasi IMBT, yang ketiga pembiayaan investasi salam, yang keempat pembiayaan investasi istisna. Dan akad untuk pembiayaan konsumtif dapat menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pembiayaan konsumen akad murabahah, yang kedua pembiayaan konsumen akad IMBT, yang ketiga
pembiayaan konsumen akad ijarah. Yang keempat, pembiayaan konsumen akad istisna. Yang kelima, pembiayaan konsumen akad dan ijarah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.